Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faras Jawair Nuriyah, NIM 2011 04010025. Di sini saya akan menjelaskan tentang Amsalul Quran. Definisi amsal adalah bentuk jamak dari masal, yang juga bisa dibaca dengan masal, misal, dan masil, di mana arti kata masal sama dengan kata syabah, syibah, dan syabih, yaitu dengan makna dan lafadz yang sama. Terdapat beberapa makna untuk mengartikan kata masal. Yang pertama, masal adalah suatu ungkapan perkataan yang dikaitkan dan sudah populer dengan maksud menyerupakan keadaan yang terdapat dalam perkataan itu dengan keadaan sesuatu yang karenanya perkataan itu diucapkan. Contohnya seperti dalam kalimat rubba ramyatin min ghairi ramin, yang artinya betapa banyak lemparan panah yang mengena tanpa sengaja, di mana sudah diketahui bahwa ada makna pemanah di dalam lafadz itu. Kata masal juga digunakan untuk menunjukkan arti, keadaan, dan kisah yang menakjubkan. Masih terdapat makna lain tentang nasah. Makna yang terakhir adalah menurut ulama bayan, masal adalah majaz murakkab yang alaqahnya musyabahah jika penggunaannya telah populer. Macam-macam amsal ada 3. Yang pertama, amsal musalah. Yang kedua, amsal kaminah. Dan yang ketiga, amsal mursalah. Amsal musarrohah adalah yang di dalamnya dijelaskan dengan lafadz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasybih. Contohnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 17 sampai ayat 20 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadral maut wallahu muhitum bil kafirin. Al-ayah, di mana dalam ayat tersebut terdapat kata masal yang bermakna perumpamaan. Macam yang kedua adalah amsal kaminah, yaitu yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafadz tamsil atau pemisalan, tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik dalam kepadatan redaksinya dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 68 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bik awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Selanjutnya amsal mursalah, yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafadz tasybih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu berlaku sebagai masal. Contohnya dalam surat An-Najm ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laisa laha min dunillahi kasyifah. Selanjutnya faidah-faidah amsal, yaitu ada 8. Yang pertama, menonjolkan sesuatu makul yang hanya bisa dijangkau akal abstrak dalam bentuk konkret yang dapat dirasakan indera manusia, sehingga akal mudah menerimanya, sebab pengertian-pengertian abstrak tidak akan tertanam dalam benak kecuali jika ia dituangkan dalam bentuk indrawi yang dekat dengan pemahaman. Yang kedua, menyingkapkan hakikat-hakikat dan mengemukakan sesuatu yang tidak tampak seakan-akan sesuatu yang tampak. Yang kedua,
menyingkapkan hakikat-hakikat dan mengemukakan sesuatu yang tidak tampak seakan-akan sesuatu yang tampak. Yang ketiga, mengumpulkan makna yang menarik lagi indah dalam ungkapan yang padat, seperti amsal kaminah dan amsal mursalah dalam ayat-ayat. Yang keempat, mendorong orang yang diberi masal untuk membuat sesuai dengan isi masal, jika ia merupakan sesuatu yang disenangi jiwa. Yang kelima, menjauhkan jika isi masal berupa sesuatu yang dibenci jiwa. Yang keenam, untuk memuji orang yang diberi masal. Yang ketujuh, untuk menggambarkan sesuatu yang mempunyai sifat yang dipandang. Yang ketujuh, untuk menggambarkan sesuatu yang mempunyai sifat yang dipandang buruk oleh orang banyak. Dan yang terakhir, amsal lebih berpengaruh pada jiwa, lebih efektif dalam memberikan nasihat, lebih kuat dalam memberikan peringatan, dan lebih dapat memuaskan hati. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.